Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ito. Aku bisa matematika kelas 6. Aku bisa karena aku mencoba. Kali ini kita akan mempelajari materi keempat, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama yang kita pelajari adalah tentang perkalian bilangan bulat. Ayo mencoba. Amatilah bentuk operasi berikut, operasi hitung berikut yang hasilnya benar. 4 kali 2 sama dengan 8. Itu sama saja dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Yang kedua, negatif 4 dikalikan 2 sama dengan negatif 8. Dan 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Sama saja ya. Kemudian 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Bisa saja kita tulis negatif 2 kalikan 4 sama dengan negatif 8. Yang terakhir, negatif 4 kali negatif 2 sama dengan 8. Atau negatif 2 kali negatif 4 sama dengan 8. Menurut anak tangguh, menurutmu bagaimana melakukan perkalian bilangan bulat? Dapatkah kamu memberikan contoh dengan bilangan berbeda? Yuk kita pelajari lebih dalam. Ayo kita temukan nih, mari buktikan perkalian bilangan bulat. Kok bisa sih tadi positif ya, dikalikan negatif, kok hasilnya negatif? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bilangan bulat dikalikan dengan bilangan positif dikalikan bilangan positif. Hasilnya apa? Kita lihat. 2 kali 3 artinya 2 grup dan isinya 3. Kita tulis seperti ini. Ada 2 grup, yang grup ini adalah kita membuat kotak ya. Ini kotaknya ada 2. Di dalamnya ada 3 ya. Angka 3 ini kita simpulkan dengan angka 111. Itu jumlahnya ada 3 ya. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali tambah 3 sama dengan totalnya berapa? 6. Amatilah pola perkalian berikut. Ini perkalian 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Hasilnya 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti 10 ini dikurangi 2 ya, pokoknya minus 2, minus 2, minus 2, minus 2 itu ya, karena ini polanya pengalinya kita kurangi satu-satu. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 3 sama dengan 6. Yuk sekarang 2 kali 2 sama dengan berapa? Tinggal dikurangi 2 6-nya. Jadinya berapa? Iya, tepat 4. 2 kali 1 sama dengan, yuk berapa ini? Dikurangi 2? 2. Pola apa yang kamu temukan? Jadi, bilangan positif dikali positif, hasilnya bilangan positif. Nih, kami jelaskan lagi. Positif dikali positif, hasilnya positif. Ingat ini ya, bilangan bulat positif kali bilangan bulat positif, hasilnya pasti bilangan positif. Kita lanjutkan. Yang kedua, bilangan positif dikalikan bilangan negatif. Terus caranya sama ya. 2 kali negatif 3 artinya 2 grup yang isinya negatif 3. Kita simpulkan di sini negatif 1. Negatif 1, negatif 1 jumlahnya ada 3. Ya, kita lihat 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6. Amati pola perkaliannya. Ini 2, pengalinya adalah 3, kemudian dikurangi 1 ya sampai negatif 3. Hasilnya juga memiliki pola. Ternyata polanya adalah pengurangan 2. Kita lihat. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 1 sama dengan
2 kali 0 sama dengan 0. Yo, 2 kali negatif 1 hasilnya berapa? Ya, negatif 2. Sekarang 2 kali negatif 2 hasilnya tinggal dikurangi lagi ya. Dengan 2 berarti negatif 4. 2 kali 3 kali negatif 3 hasilnya negatif 6. Pola apa yang kamu temukan di sini? Ya, bisa kita simpulkan ya. Ini positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Ya, kita simpulkan nih. Bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya negatif. Ingat-ingat, positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Kita lanjutkan yang ketiga, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif. Tuh, ini 3, 2, 1, 0, negatif 1 sampai negatif 3. Dikalikan dengan angka yang sama. Ya, bilang yang dikalikannya tadi dikurangi 1 dikalikan dengan angka yang sama. Kita pilih angka 2 ya. 3 kali 2 hasilnya 6. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, di sini hasil kalinya dikurangi 2 semuanya ya, karena di sini adalah pengalinya 2. Nah, lanjutkan. 2 kali 2 4 tadi, 1 kali 2 2, 0 kali 2 0, negatif 1 kali 2 berapa? Ya, tepat, negatif 2. Kemudian negatif 2 kalikan 2. Ini polanya adalah dikurangi 2 ya. Ini polanya ya. Berarti negatif 4. Negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Sudah bisa disimpulkan ya. Jadi negatif dikali positif hasilnya bilangan negatif. Yuk kita simpulkan lebih jelas lagi dengan bulatan. Negatif ya, bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya pasti bilangan negatif. Itu kesimpulan yang ketiga. Lanjut yang keempat, bilangan negatif dikalikan bilangan negatif. Ya, kita lihat nih, diawali dengan negatif 2 karena kita berbicara dengan negatif, kemudian dikalikan dengan negatif. Kita lihat, ketika bilangan negatif dikalikan 3 ini positif, hasilnya negatif 6. Hasil kalinya itu plus 2. Lihat perbandingannya, lihat ya. Dia memiliki pola yang sama. Plus 2 ya. Negatif 2 dikali 2, tadi pengalinya dikurangi 1 ya. Tadi 3, sekarang 2. Hasilnya negatif 4. Karena di sini ya. Kemudian yuk negatif 2 dikali 1. Ya, sekarang negatif 4 ditambah 2 berapa nih? Tepat. Jawabannya negatif 2. Negatif 2 dikalikan 0. Semua bilangan ketika dikalikan dengan 0, jawabannya adalah 0. Negatif 2 kalikan negatif 1, 2. Negatif 2 kalikan negatif 2 sama dengan 4. Wah, sekarang negatif dikalikan negatif, di sini kok positif semuanya. Loh, kita simpulkan ya. Bilangan negatif dikali negatif, hasilnya bilangan positif. Ya, kita jelaskan lagi. Negatif dikalikan bilangan negatif sama dengan positif. Ayo kita simpulkan. Aturan berikut harus kamu ingat saat melakukan perkalian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian dua bilangan bulat yang sama, yakni positif dengan positif atau negatif dengan negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Kita misalkan P di sini adalah positif, N di sini adalah negatif. Maka ketika ada P kalikan P, hasilnya P. N kalikan N, artinya P itu adalah positif. Ini arti dari kalimat yang pertama ini ya. Kalimat yang kedua, perkalian dua bilangan bulat berbeda. Boleh itu positif dengan negatif atau negatif dengan positif, itu hasilnya pasti negatif. Ini P kali N sama dengan N, N kali P sama dengan N, karena ini berbeda ya. Gunakan bahasamu sendiri, silakan ditulis di buku tulismu untuk mengingatnya biar kamu lebih mudah dalam belajar. Selanjutnya,
Soal ini silakan dikerjakan di bukumu, nanti difoto setelah selesai kemudian dikirim ke GCR. Soal ini ada di buku paket anak-anak tangguh semuanya. Sekarang langsung ke pembagian bilangan bulan. Seperti perkalian juga ya. Ini ada 8 dibagi 2 hasilnya 4, ini kemudian negatif 8. Kok bisa angka-angka ini hasilnya? Ya kita buktikan yuk satu persatu. Yang pertama adalah bilangan positif dibagi bilangan positif. Pengertian yang satu tadi seperti perkalian ya. 6 bagi 2 artinya 6 dibagi ke dalam 2 grup. Di sini adalah ketika ada 6 dibagi 2 grup. Satu grup itu isinya berapa? Oh, ternyata satu grup isinya 3. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, 6 dibagi 2 artinya 6 dibagi ke dalam grup. Isi setiap grup ada 2. Maka kita lihat, ketika isi setiap grup ada 2, berapa grup yang terbentuk? Ternyata grup yang terbentuk ada 3. Maka 3 menunjukkan banyak grup yang isinya masing-masing 2. Kita lihat polanya. Ya, 10 kali 2 sama dengan 5, 8 dibagi 2. Tadi maaf ya, pembagian ini. 8 dibagi 2, 4. Ternyata 5 ke 4 itu turunnya apa? Negatif 1 atau pengurangan 1 atau selisih 1. 6 dibagi 2, ya 3. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa bilangan positif, coba diperhatikan di sini, bilangan positif ketika dibagi dengan bilangan positif, hasilnya positif. Yuk kita simpulkan. Lambangnya nih, positif dibagi positif, hasilnya positif. Yuk lanjut yang kedua. Bilangan negatif dibagi dengan positif. Nah, ini caranya sama seperti tadi. Kita lihat polanya aja. 4 dibagi 2 adalah 2, 2 dibagi 2 adalah 1. Ini selisihnya adalah 1 hasil baginya. Kemudian 0 dibagi 2 adalah 0. Ya, 1 dikurangi 1 kan 0 ya. Kemudian selisihnya lagi 0. Negatif 2 dibagi 2 hasilnya negatif 1. Negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Bisa kita simpulkan bahwa bilangan negatif ketika dibagi dengan bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Kita lanjutkan yang ketiga. Ketika ada bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, caranya sama. Kita lihat polanya saja. Negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4. Negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya 3. 4 ke 3 selisihnya adalah 1. Pengurangan 1 ya. Negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya 2. Negatif 2 dibagi negatif 2 hasilnya 1. Bisa disimpulkan bahwa ketika ada bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya pasti positif. Oke, next yang keempat. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif. Kemudian, lihat polanya. Negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya 3. Negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya 2. 3 ke 2 selisihnya ada 1. Nanti berturut ya polanya dikurangi 1, 1, 1 terus ya. Kita lihat dengan cepat. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1. 0 dibagi negatif 2 hasilnya 0. 2 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 1. Lanjut, sampai 6 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3. Bisa kita simpulkan bahwa ketika ada bilangan positif, kemudian dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya pasti di sini ada kita kelihatan di sini negatif. Iya, hasilnya adalah dipastikan negatif. Kita dapat kesimpulan di sini. Aturan berikut harus kamu ingat ya. Yang pertama, pembagian dua bilangan bulat yang sama, positif maupun positif, kemudian negatif dengan negatif, pasti jawabannya di sini adalah positif. Kemudian kesimpulan yang kedua, ketika ada positif dibagi negatif atau sebaliknya negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Ketika berbeda ya, hasilnya negatif. Dicatat di bukumu dengan bahasamu sendiri agar kamu lebih paham. Selanjutnya adalah latihan. Ini pun ada di bukumu, silakan nanti dicoba. Nanti hasilnya silakan dikirim ke GCR, nanti biar Pak Ito atau guru kelas mengoreksinya. Lanjut contoh soal cerita nih.
Kamu akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan tips mengerjakan soal cerita. Suhu udara di puncak gunung pada pukul 5 adalah negatif 3 derajat Celcius. Setelah matahari terbit, suhu udara terus naik. Suhu udara naik 2 derajat Celcius setiap jam. Berapa derajat Celcius suhu udara pada pukul 13.00? Cara penyelesaiannya nih. 1. Bacalah soal dengan perlahan. 2. Berilah tanda pada informasi yang penting. Yang ketiga, tuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya. Diketahui, suhu pada pukul 5 adalah negatif 3. Suhu naik 2 derajat Celcius setiap jam. Ditanyakan, suhu udara pada pukul 13. Mulailah mengerjakan, gunakan gambar untuk membantumu. Oke. Ini lihat, pikirkan operasi hitungnya. Kenaikan suhu adalah 13 jam 3, ini 13 nih ya. 13 dikurangi 5. 5 ini tadi mulainya ya, suhu pada jam kelima. Ini tadi 13 yang ditanyakan. Berapa jam selisihnya? Oh, 7 jam. Kemudian setiap jam naik 2 derajat. Kenaikan suhu 7 berarti tinggal 7 dikalikan 2. 7 jam dikalikan 2 derajat karena 1 jam itu 2 derajat. Kalau 7 jam berarti 7 kalikan 2 sama dengan 14 derajat. Ingat, suhu naik artinya adalah ditambah. Negatif 3 derajat Celcius ditambah 14 derajat Celcius sama dengan 11 derajat Celcius. Cek kembali, apakah hasilnya benar? Yuk dicek. Negatif 3 ditambah 14 sama dengan 11. Apakah jawabanmu masuk akal? Ya, masuk akal karena suhunya semakin tinggi. Jadi, suhu udara di puncak gunung pada pukul 13.00 adalah 11 derajat Celcius. Contoh soal cerita, silakan dicoba di buku tulismu ya. Kalau kamu tidak membawa buku, boleh ini di stop dulu, baru ditulis, kemudian dikerjakan di buku tulis. Nanti semua tadi soal perkalian, pembagian dan soal cerita tadi dikerjakan, kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke KJR. Mungkin pembahasan perkalian dan pembagian bilangan bulat sampai di sini dulu. Kita ketemu ke pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.